Dari kesaksian beberapa saksi menjelaskan bahwa di situ ada polisi, ada tentara, ada Satpol PP yang memang melihat dan ikut menertibkan acara tersebut. Bahkan menurut dia ikut menutup jalan, Petamburan ditutup. Nah, itu beberapa alibi atau wacana yang disampaikan oleh pengacara. Apakah Habib Rizik bisa dikabulkan permohonannya? Kita tunggu saja. Polisi juga punya optimisme, pengacara juga punya optimisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, hari ini kita berhari-hari beruntun, kita disuguhkan di hampir semua media, kita bisa lihat ya sidang pra peradilan dari Habib Rizik Syihab atau HRS atau Muhammad Rizik Syihab tentang proses hukum yang sedang dijalani oleh kuasa hukumnya, yaitu pra peradilan. Sepertinya ada optimisme gitu ya dari pengacara Habib Rizik tentang pra peradilan kali ini, karena hari ketiga yang awalnya pembacaan gugatan, kedua dari termohon via kepolisian, yang ketiga bukti ya, saksi. Kita akan mengupas itu pada program Hot News kali ini. Dan kita akan sandur berita yang dirilis oleh sindonews.com pada Rabu 6 Januari 2021 pukul 20.17 yang berjudul Pengacara Habib Rizik kian percaya diri, saksi sampaikan keterangan penting di persidangan. Pengacara Habib Rizik Syihab semakin percaya diri setelah menghadirkan saksi dalam sidang ketiga pra peradilan di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan hari ini. Keterangan saksi menjadi catatan penting kalau penetapan Habib Rizik sebagai tersangka tidak sah dan ada kejanggalan. Intinya saksi menjelaskan dia hadir Maulid Nabi di Petamburan dan orang-orang pun pakai masker dan cuci tangan. Malah ada polisi juga yang mengamankan acara itu, ujarnya. Pengacara Habib Rizik Syihab Alamsyah Hanafiah kepada wartawan di PN Jakarta Selatan Rabu 6 Januari 2021. Dalam sidang hari ini, pengacara Habib Rizik Syihab menghadirkan dua saksi. Kedua saksi itu orang yang tidak diundang dalam kegiatan pernikahan Syarifah Najwa Syihab dan Maulid Nabi di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedua saksi fakta itu dihadirkan lantaran penyidik menganggap kegiatan berkerumun itu dilarang. Dari keterangan saksi, kata Alamsyah, polisi, TNI hingga Satpol PP juga terkesan menikmati kegiatan itu. Aparat juga tidak membubarkan kegiatan itu. Aparat malah melakukan penutupan jalan dan melakukan pengamanan agar kegiatan berjalan dengan tertib. Itu poin paling penting bagi kami. Sudah itu dia bilang, dia sering menghadiri acara Maulid Nabi di tempat lain dan lebih ramai lagi dalam acara di bulan Maret ke Desember 2020. Berarti dalam kondisi tetap COVID-19 meski lebih padat, tidak dibubarkan dan tidak ada kasus juga, tuturnya. Sejauh pengetahuan saksi, kata dia, ada 4 penceramah dalam kegiatan itu, salah satunya Habib Rizik sebagai penutup. Sejauh pengetahuannya, selain Habib Rizik, para penceramah itu juga tak dijadikan tersangka di kasus kerumunan. Apakah yang hadir berkerumun itu ada yang dijadikan tersangka? Tidak ada, kata polisi. Ada polisi, TNI dan Satpol PP yang mengamankan sampai menutup jalan. Tapi tidak ada pencegahan, tidak ada yang menyuruh bubar. Jadi acara yang menghalangi petugas itu tidak ada pungkasnya. Nah, itu menurut saksi dari menurut pengacara ya. Pengacara dari Habib Rizik Syihab, dia optimis dari kesaksian beberapa saksi
menjelaskan bahwa di situ ada polisi, ada tentara, ada Satpol PP yang memang melihat dan ikut menertibkan acara tersebut. Bahkan menurut dia ikut menutup jalan, Petamburan ditutup. Nah, itu beberapa alibi atau wacana yang disampaikan oleh pengacara. Apapun yang terjadi, ini adalah kewenangan majelis hakim. Apakah majelis hakim melihat itu sebagai bagian dari fakta persidangan yang meringankan Habib Rizik Syihab atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi ada berita yang sama dari sindonews.com yang dirilis tadi sore, ya, Rabu 6 Januari 2021 pukul 17.10. Bukti polisi di sidang pra-peradilan Habib Rizik tidak lengkap. Begini penjelasan Polda Metro Jaya. Jakarta Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan sempat menunda sidang pra-peradilan penetapan tersangka kasus Habib Rizik Syihab yang beragendakan pembuktian. Penyebabnya bukti-bukti yang diserahkan polisi dianggap tidak lengkap. Namun polisi menyebutkan kalau bukti-bukti itu sudah lengkap, hanya kurang rapi saja. Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki mengatakan sejatinya polisi tidak mempersoalkan tentang pra-peradilan yang diajukan Habib Rizik Syihab, hanya saja harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Artinya kan pra-peradilan itu keberatan dari pemohon dengan menyampaikan alasan yang ada. Tentunya kita sebagai termohon akan memberikan tanggapan juga atas apa yang sudah penyidik lakukan, ujarnya kepada wartawan Rabu 6 Januari 2021. Terkait penundaan sidang pra-peradilan lantaran bukti termohon dianggap tak lengkap, Hengki menyebut sejatinya bukan tidak lengkap. Semua bukti yang diserahkan ke hakim sudah sesuai, hanya kurang rapi dan harus diperbaiki kembali. Bukan dipending, tidak ada yang dipending. Maksudnya dipending itu karena ada yang harus dilengkapi, ada juga yang penomorannya dan lampiran perlu dirapikan lagi, tuturnya. Namun dia tak merinci bukti-bukti apa saja yang diserahkan termohon ke Hakim PN Jakarta Selatan. Dia hanya menyebutkan kalau bukti-buktinya itu banyak dan sudah masuk ke materi sehingga tidak bisa dibeberkan. Sidang ketiga pra-peradilan penetapan tersangka Habib Rizik Syihab ini sempat dipending pada pukul 15 guna perbaikan bukti dari termohon. Namun pada 16 waktu Indonesia Barat sidang sudah kembali dilanjutkan hingga saat ini. Ya, itu kira-kira dua berita yang mungkin bisa dijadikan informasi sementara tentang kondisi persidangan hari ketiga pra-peradilan Habib Rizik Syihab. Pra-peradilan ini dilaksanakan di PN Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena termohonnya dari Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya. Nah, bagaimana majelis hakim menyikapi ini? Tentu banyak pertimbangan, bagaimana fakta persidangan, bagaimana banyak sekali pertimbangan. Apakah Habib Rizik bisa dikabulkan permohonannya? Kita tunggu saja. Polisi juga punya optimisme, pengacara juga punya optimisme. Semoga saja persoalan ini segera selesai. Dengan banyaknya isu, informasi dalam kondisi pandemi sekarang, kita harus diperas energinya untuk saling mengomentari persoalan-persoalan yang sesungguhnya sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Maka kita harus fokus pada COVID. Kita harus lawan COVID ini dengan cara menggunakan 3M kata pemerintah, ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Dan semoga kita juga terhindar dari wabah-wabah yang lain, termasuk dengki, saling menghujat sesama anak negeri, itu juga kita jauhi, kita hindari. Demikian program Hot News di podcast Mas Mansuri, semoga bermanfaat.
Dan kita tunggu prosesnya karena proses ini sedang berjalan. Kita hormati apapun keputusan karena itu bagian dari pertanggungjawaban majelis hakim memutuskan perkara dari fakta persidangan yang ada. Terus ikuti program Hot News dalam podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of Voiceless. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.